Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Jejak Channel. Kesempatan kali ini kita kembali ke daerah Palaka ya. Kami kembali melakukan penelusuran, yaitu katanya di sini ada sebuah makam yang ramai juga dikunjungi dan banyak peziarahnya, sahabat ya. Jadi so pasti terus ikuti perjalanan kita hari ini. Yuk. Jadi untuk sampai ke lokasi kita melalui tepi sungai yang di daerah Palaka, sungai besar ya. Ini banyak kita jumpai pemancing ya, sahabat. Jaraknya lumayan jauh sahabatnya, dari Jalan Poros Bonek Makassar itu arah ke utara. Kita berjalan kaki. Sekarang kita sudah berjalan sekitaran 300 meter, namun belum sampai ke lokasi. Katanya sih masih jauh di depan sana. Kita harus lewat ini ya, lewat pinggir sungai. Jadi sungai Palaka ini yang tembusannya ini tembus yang di konten kita sebelumnya, yaitu Bendungan Tepoe sahabatnya. Ini tembusannya, dan hulunya itu tembus dari arah yang di konten kita sebelumnya, yang sungai sumur ya, yang konten kita sebelumnya Sumur Warani. Ya, di sini kita temukan pompa air, mesin pompa air dan air sungai yang difungsikan oleh masyarakat setempat untuk dialiri ke sawah-sawahnya. Nah, sahabat semuanya, sudah nampak dari sini, itu di depan sana lokasinya sahabat ya. Memang jaraknya itu kurang lebih 500 meter dari Jalan Poros, dan areanya itu dekat sawah dan di pinggir sungai sahabat ya, di tepi sungai. Kita bakal ke sana mencoba menggali informasi dari pengunjung ya. Kebetulan di sini kita ke lokasi bersama dengan pengunjung sahabat ya. Siapa sih makam yang ada di depan kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi membahas mengenai masalah peta memo tanah. Dalam hal ini adalah peta Lakapitan. Ini peta Lakapitan menurut sejarah dan riwayat saudara dengan peta Betaya Palaka yang ada sekarang ini. Yang sekarang makamnya itu peta Lakapitan atau peta memo tanah itu ada berada di seberang sungai Palaka. Jadi ya makamnya pas berada di samping
pohon kayu biti yang sekarang ini kayu biti itu sudah sekian ratus tahun, tapi sekarang masih berdiri kokoh walaupun dalam hal ini di samping makan beliau masih berdiri kokoh itu pohon kayu biti walaupun tidak hidup lagi, walaupun dalam hal ini mati. Nah sahabat semuanya, kita sudah berada di depan makam beliau. Ini ada sebuah pohon beringin, namun tampaknya sudah mati sahabat ya. Namun akar yang bergelantungan masih ada sahabat. Dan uniknya ini, pohon ini tidak ditebang, jadi dibiarkan seperti itu. Jadi atap-atap daripada makam ini dilubangi sahabat, sengaja dilubangi untuk jalur tangkai daripada pohon ini. Beliau ini menurut riwayat pada waktu masa kerajaan terdahulu di kerajaan Kolaka ini, beliau juga diberikan suatu amanah dalam hal ini membantu dalam pemerintahan kerajaan saudaranya beliau, yaitu Peta Betai Lapasedo Kolaka, dalam hal dan samping juga sebagai di dalam pemangku adat di kerajaan Kolaka ini antar kerajaan-kerajaan yang ada di seputaran di kerajaan Kolaka ini. Dan dalam ini beliau pada waktu itu dia artinya mempunyai tanggung jawab atau diberikan tanggung jawab oleh saudaranya, tapi dia dianggap artinya saudara yang tertua di dalam 3 bersaudara. Dan dalam hal ini banyak yang bersaudara, tapi di dalam keluarga itu dianggap ya anak pada telumi bawa reki mau pedarane. Dan namun dalam hal ini Petala Kapita atau Peta Memotana ini sampai riwayat hidupnya dia mau meninggal, alias artinya dia mau mati, dia mencari tanah pemakaman. Dia mencari tanah pemakaman di seputaran di daerah-daerah ini, namun dia menunjuk tempat pemakamannya itu di seberang Sungai Palaka. Jadi Sungai Palaka itu pas di ujung utara ini, di ujungnya Bubung Paranie, artinya sumur yang disakralkan dan sumur Bubuna Rupalaka. Makamnya sekarang berada di samping atau di seputaran atau di pinggir sungai. Jadi beliau menunjuk bahwa saya bila mana di kemudian hari saya meninggal, maka saya akan dimakamkan atau tolong saya dimakamkan di samping Sungai Palaka ini, karena dulu ini Sungai Palaka sebenarnya bukan yang sekarang ini yang kita lihat, karena terdulu sungai ini pernah dipindahkan atau 2 kali dipindahkan. Jadi pada waktu itu pas di berdekatan di sebelah baratnya makamnya Peta Lakapitang atau Peta Memotana, namun sekarang berada di sisi timurnya. Karena sungai itu atau bendungan di Palaka ini sudah dipindahkan, ini bendungan, maka berubahlah artinya sungai yang ada di seputaran makam. Jadi beliau dimakamkan di situ dengan masyarakat atau rakyat Kota Palaka ini, dan itu tidak ada riwayat bahwa tahun berapa dia meninggal. Yang kami juga belum ada secara pasti kapan beliau meninggal Petala Kapitan Arupalaka. Jadi kami belum bisa mengungkapkan di sini karena kami juga sementara masih mencari yang namanya kapan meninggalnya itu Peta Memotana dalam hal Petala Kapitan ini. Tetapi beliau dalam hal semenjak pemerintahan Peta Betai Lapasedo Arupalaka, dia juga diberikan amanah selaku membantu di dalam kerajaan Palaka pada waktu itu. Jadi di sini ada beberapa makam sahabat ya. Di sini ini makam juga kayaknya. Makam tua ini.
ini bisa jadi sejaman dengan kerajaan Palaka. Kalau di sini bertuliskan Andi Matalata. Ini di luar tembok. Namun di dalam pagar, dalam tembok ada beberapa makam lagi. Sekarang kita coba bertanya pengunjung. Ini makam siapa? Ini juga kurang tahu namanya dulu Palaka, Palaka, tidak tahu yang betulnya bagaimana. Cuma tanda juga mirip-mirip gitu namanya tandanya. Oh begitu. Tapi menurut kita Arum Palaka. Iya kalau kita menurut tapi tidak tahu betul tidak. Cuman tidak ditahu ini Arum Palaka yang keberapa. Oh itu yang ditahu, tidak ditahu itu. Oh tidak ditahu. Jadi katanya sahabat, ini juga merupakan salah satu makam Raja Palaka atau Arum Palaka, orang yang pernah menjabat di kerajaan Palaka. Namun bapak tadi yang kami tanya juga tidak tahu ini Arum Palaka yang keberapa. Jadi mungkin secara pastinya ini kami belum bisa mengungkapkan secara pasti bahwa saudara apakah betul dia bersaudara dan apakah itu Petala Kapitan bersaudara dengan Peta Betai Lapasedo ataukah Peta Memo Lasaru Peta bersaudara dengan Petala Lasedo. Tetapi menurut anak cucunya yang akan ada yang berkunjung atau bersiara di makan Peta Betai masih memberikan artinya pernyataan-pernyataan yang masih positif dalam hal bahwa menyatakan bahwa beliau memang bersaudara di dalam dalam satu ibu bapak, artinya 3 bersaudara yang dianggaplah artinya di anak pada. Seorang Bugis mengatakan itu anak pada telu betul nama Padarani. Jadi mungkin seperti itu artinya menurut riwayat singkat apa yang terjadi dan saya berikan kepada menurut riwayat Petala Kapitan Mimotana yang ada di seberang sungai ini. Ya seperti itu. Jadi sahabat semuanya, di sini tuh suasananya cukup sejuk karena mungkin berdekatan dengan area persawahan dan di tepi sungai Palaka, ya. Dan ada seperti biasanya di makam-makam tua, makam keramat yang dikeramatkan orang, itu biasanya ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu katanya kalau kita bersiara keluar dari lokasi makam itu tidak boleh putar balik, harus mundur sahabat. Itu katanya. Mungkin itu salah satu bentuk penghargaan untuk almarhum. Oke, mungkin cukup untuk konten kita kali ini mengeksplor makam tua yang ada di daerah Palaka ini. Mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat sahabat-sahabat semuanya di rumah. Terus ikuti penelusuran kita selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.